Matahari terbit pagi-pagi sekali dan sinar matahari memecah kegelapan. Orang-orang yang bekerja lebih awal menyebabkan kota Cloud mengalir menjadi hidup. Toko-toko dibuka satu persatu, dan jalan makanan di sisi barat dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak. Adonan goreng yang keluar dari minyak mendidih, roti putih terungkap di keranjang uap, dan tahu dengan makanan ringan lainnya membuat jalan ini sangat ramai. Warung Cheng Shuishan menjual anggur. Meskipun saat itu pagi, anggur keluarga Cheng mereka ringan dan menyegarkan. Meminumnya di pagi hari tidak akan membuat Anda mabuk, sebaliknya, itu membuat orang merasa segar, jadi itu cukup populer. Cheng Shuishan, yang berusia sekitar 50 tahun, berdiri di samping dengan pipa sambil melihat server yang sedang sibuk bekerja. Senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi kerutan. Seorang pria parubaya yang baru saja membeli sebotol anggur mengocoknya sebelum meneguknya. Dia tersenyum pada Pak Tua Cheng dan berkata, "Paman Cheng, anggurmu tidak sedap seperti sebelumnya. Apakah Anda kehilangan bahan?" Mata Pak Tua Cheng melebar ketika dia merokok pipa dan mendengus. "Omong kosong, anggur keluargaku Cheng." Sebelum pria tua Cheng selesai berbicara, pria parubaya itu tertawa. "Anggur keluargamu Cheng telah diturunkan selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa itu bahkan menangkap kesan abadi. Paman Cheng, Anda mengucapkan kata-kata itu hampir setiap hari. Saya masih harus pergi bekerja, jadi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan pidato panjang lebar Anda." Pria parubaya itu mengambil anggur sambil tersenyum dan pergi. Pak Tua Cheng menyeret pipanya dan bergumam, "Apa yang diketahui bocah nakal? Anggur keluarga Cheng saya benar-benar diminum oleh Celestial selama lebih dari 60 tahun 1000 tahun yang lalu. Dia masih memiliki beberapa ukiran kayu yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ini adalah ukiran nenek moyang generasi pertama keluarga Cheng di Flowing Cloud City dan makhluk abadi yang berwajah buram. Ada legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Cheng mereka. Legenda adalah bahwa keluarga Cheng mereka bukan berasal dari Flowing Cloud City, tetapi telah pindah ke sini selama bencana badai salju. Desas-desus mengatakan bahwa leluhur mereka hidup dengan yang abadi selama lebih dari 60 tahun dan yang abadi adalah dermawan yang membantu mereka pindah ke sini. Leluhur Cheng Danyu hidup sampai usia 137. Bahkan sebelum kematian, dia masih ingat abadi itu. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, jadi bagaimana bisa itu palsu? Pak Tua Cheng menyipitkan matanya dan mengetuk pipanya di tanah. Dia tampak sangat bangga. Namun, dia cepat-cepat menggosok matanya dan dengan hati-hati memandang ke langit, dan mulutnya melebar. Langit pada awalnya cerah dan matahari bersinar terang. Namun, riak besar muncul di langit dan menyapu seluruh langit. Gemuruh-gemuruh bergema, menyebabkan jalan yang ramai segera tenang. Semua orang menatap langit, dan kepanikan muncul di mata mereka. Tak lama setelah itu, ketika riak-riak berlalu, sinar cahaya muncul di langit dan turun seperti meteor. Sinar cahaya ini dengan mudah menembus atmosfer dan berubah menjadi pembudidaya. YMM. Immortals, para manusia di tanah semua berseru dan mulai bergetar. Beberapa segera bersembunyi di dalam rumah mereka dan tidak berani keluar. "Jangan ganggu manusia-manusia ini, cepat berkumpul di Laut Setan." Sebuah suara memerintah bergema seperti guntur. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang turun tidak berhenti dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama ini muncul di seluruh planet Suzaku. Perubahan mengejutkan ini menyebabkan kerajaan Fana panik. Semua manusia gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, makhluk-makhluk abadi itu tidak membahayakan makhluk hidup manapun. Saat mereka muncul, mereka terbang. Para pembudidaya asli di planet Suzaku secara alami melihat ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani terbang dan bertanya. Bahkan mereka yang berada di tahap formasi jiwa atau transformasi jiwa tidak berani. Salah satu pembudidaya asing yang terbang melintasi langit cukup kuat untuk membuat Anda gemetar. Ada beberapa yang bisa membuat Anda nyaris pingsan dengan satu tatapan. Bahkan beberapa pembudidaya ascendan di planet Suzaku menatap langit dengan kaget. Ekspresio Wutai suram. Sangat sedikit pembudidaya yang terbang melintasi langit adalah yang bisa dia tangani. Adapun sisanya, hanya aura mereka sudah cukup untuk membuatnya terkesiap. Untungnya, meskipun ada banyak kekuatan yang berbeda di antara para pembudidaya ini, tidak ada dari mereka yang mengganggu pembudidaya asli. Mereka semua menyerbu ke arah Laut Setan. Seluruh langit ditutupi oleh sinar cahaya, dan sesaat kemudian, bayangan raksasa muncul di langit. Matahari di langit ditutupi oleh bayangan besar. Pada saat ini, seluruh planet ditutupi oleh bayangan. Bayangan ini adalah istana-istana dari Thunder Celestial Temple. Mereka tidak turun ke planet Suzaku, mereka hanya mengorbitnya. Lagi pula, planet Suzaku setengah sia-sia, sehingga tidak tahan terhadap fluktuasi kuat dari istana.
Tak lama setelah bayangan muncul, peti mati mulai turun. Ada peti mati dengan berbagai ukuran, dan mereka dikelilingi oleh banyak pembudidaya. Ketika orang-orang terbang ke arah Laut Setan, mereka secara alami melihat patung besar di tanah. Ini adalah patung di Cloud Sky Sect. Seorang pembudidaya sombong dari Al-Haven melihat bahwa planet budidaya kecil seperti ini telah berani membangun patung seperti itu. Dia merasa patung ini terlihat familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mendengus dingin dan akan menghancurkannya saat dia lewat. Namun, tepat ketika tangan kanannya akan turun, suara feminin datang dari belakangnya. Berhenti! Kultivator terkejut ketika dia melihat ke belakang dan berkata, 11 Zifeng, apa artinya ini? Wanita yang berbicara adalah 11 Zifeng. Dia dengan dingin menatap pembudidaya sombong dan dengan tenang berkata, lihatlah lebih dekat siapa patung ini ukiran. Dengan itu, dia mengabaikan pembudidaya, lalu dia memandangi patung itu dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas sebelum terbang pergi. Kultivator yang arogan mengerutkan kening dan dengan hati-hati memandangi patung itu. Semakin dia memandangnya, semakin terlihat familiar, kemudian matanya terbuka lebar dan dia tersentak. Ini adalah Guntur Celestial Su Mu. Meskipun Al-Haven telah menghapus hak Wang Lin sebagai Thunder Celestial, pertarungan Wang Lin untuk gelar itu terkenal. Itu bukan sesuatu yang akan dilupakan dalam waktu singkat beberapa ratus tahun. Kulit kepala pembudidaya yang sombong ini mati rasa. Dia tahu bahwa nama Tao Su Mu adalah Tuan Iblis, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia lupakan. Dia juga merasa bahwa menghancurkan patung seseorang itu tidak ada gunanya, jadi dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Master Flamespart dan rekannya, bersama dengan orang-orang dari Mayat Sekte, juga memperhatikan hal ini. Setelah pesanan dikirim, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk menghancurkan patung itu. Mayat Sekte, Al-Haven, dan berbagai kekuatan aliansi semua berkumpul di planet Suzaku. Mereka semua dengan cepat berkumpul di Laut Setan berdasarkan informasi yang mereka berikan. Planet Suzaku tidak terlalu besar, jadi mereka dengan cepat bergegas menuju Lautan Iblis. Sebenarnya, tidak ada pihak yang mengirim banyak pembudidaya ke planet Suzaku. Secara total, ada sekitar 7.000 petani. Mereka adalah gelombang pertama yang memeriksa area tersebut. Bagaimanapun, meskipun kredibilitas informasi Wang Lin tinggi, mereka masih harus memverifikasinya. Bahkan lebih banyak pembudidaya mengambang di luar planet Suzaku. Mereka semua dalam kelompok mereka sendiri, menunggu berita dari gelombang pertama. Semua batasan yang menghalangi jalan menuju Tanah Dewa Kuno tidak ada artinya di mata para pembudidaya ini. Mereka semua menerobos dan tiba melewati Chaotic Broken Stars di pintu masuk ke Tanah Dewa Kuno. Raungan ganas keluar dari pintu masuk berbentuk oval ke Tanah Dewa Kuno. Uji coba pertama untuk memasuki Tanah Dewa Kuno adalah jurang gelap yang dipenuhi batu-batu besar. Namun, pada saat ini, semua batu runtuh dan sepasang mata ganas menyala. Tempat ini adalah tempat Wang Lin hampir mati dan di mana katak guntur muncul, dan sekarang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diam-diam menunggu. Raungan keluar dari oval di Laut Setan yang mengarah ke Tanah Dewa Kuno. Para pembudidaya di sekitarnya berhenti sejenak, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka semua melangkah ke oval. Ketika para pembudidaya pertama muncul, sinar lampu merah muncul dari dasar jurang tak berujung. Sama seperti seorang kultivator akan bergerak, kilatan petir merah keluar dari bawah dan mendarat di atasnya. Tubuh orang ini bergetar dan dia mati rasa untuk sesaat. Tepat pada saat ini, lampu merah mendekat. Itu adalah piton merah yang panjangnya hampir 10.000 kaki, dan segera melahap pembudidaya. Tindakan ini adalah sinyal untuk memulai pembantaian. Banyak binatang buas yang diserbu keluar dan memulai pertempuran hidup dan mati dengan para pembudidaya yang masuk. Pada saat ini, darah jatuh seperti hujan di jurang ini dan membangkitkan sifat buas dari binatang buas. Saat pertempuran berlanjut, fluktuasi energi asal secara bertahap menyebar ke kedalaman jurang yang bahkan belum dieksplorasi oleh Wang Lin. Dua mata merah darah memandang ke atas para pembudidaya di atas. Pada saat yang sama, di dalam lautan darah jauh di dalam Tanah Dewa Kuno, Tuo Sen berambut merah duduk di atas pilar. Jarinya meluncur di tanah, membuat suara keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya mengungkapkan senyum. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun digenggam. Dengan genggaman ini, gelombang muncul di lautan darah. Lautan darah yang mengamuk melepaskan raungan yang mengguncang surga. Langit merah darah di samping Tuo Sen berputar seolah-olah kekuatan yang kuat akan pecah. Kemudian ruang itu terbuka. Retakan ini memiliki panjang lebih dari 100.000 kaki, dan niat membunuh yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya diizinkan untuk dicurahkan untuk pertama kalinya. Niat membunuh sudah cukup untuk membuat seluruh lautan darah bergetar.
Tekanan keluar dari retakan, dan lautan darah tidak lagi mengamuk, karena tekanan mendorongnya menjauh. Semburan cahaya keluar dan berlama-lama di sekitar celah. Tuo Sen mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi kejam, dan berkata, "Harta klan kerajaan, Dewa Bunuh Tombak, atas nama Tuo Sen, turun." Setelah dia berbicara, raungan keluar dari celah, dan ketika kilat melintas, sinar lampu merah melesat ke arah tangan kanan Tuo Sen. Tuo Sen meraihnya. Lampu merah ini berjuang sejenak dan kemudian berhenti berjuang. Itu berubah menjadi tombak merah-merah yang panjangnya 1000 kaki. Ada busur petir di sekitarnya, dan itu mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Memegang tombak, Tuo Sen mengungkapkan senyum haus darah dan tanpa ampun melemparkannya. Ada ledakan yang mengguncang surga ketika tombak pembunuh dewa menembus langit dunia merah darah ini. Langit tampak seperti akan runtuh. Saat tombak menembus dunia merah darah, tombak itu bergerak lebih cepat dan menembus banyak lokasi di tanah dewa kuno hingga mencapai jurang maut. Itu terlalu cepat dan berisi aura yang akan mengejutkan bahkan pembudidaya Nirvana Shatterer. Tombak itu muncul sebagai kilatan merah dan bergerak seperti naga ke arah para pembudidaya yang bertarung melawan binatang buas. Penggarap ini semua gemetar saat tombak pembunuh dewa muncul. Jeritan sengsara menggema sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi. Namun, ketika lampu merah menyala, semua pembudidaya yang mendekat runtuh menjadi hujan darah, tetapi darah ini tidak menyebar. Itu semua diserap oleh lampu merah. Tidak ada pembudidaya yang bisa melawan tombak pembunuh dewa, dan dalam sekejap, lebih dari setengah dari ribuan pembudidaya yang masuk mati. Beberapa yang tersisa diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit lebih dari 1000 petani yang dengan cepat menyebar dengan panik. Tombak pembunuh dewa yang dikelilingi oleh lampu merah tidak pergi setelah para pembudidaya yang tersebar. Sebaliknya, itu dibebankan ke pintu masuk oval dan dibebankan. Saat itu meninggalkan tanah dewa kuno dan muncul di Laut Setan, seluruh planet bergetar. Aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Semua energi asal sebelum dipaksa kembali seolah-olah dimanapun dewa pembantai tombak ada, energi asal tidak diizinkan ada. Lampu merah bersinar terang, dan tombak pembunuh dewa ditembakkan dari Laut Setan. Sinar lampu merah melesat ke langit dan atmosfer terdistorsi sebelum tombak, memungkinkannya memasuki ruang tanpa perlawanan. Setelah puluhan ribu tahun, senjata klan dewa kuno kerajaan muncul sekali lagi. Kekuatan di luar planet Suzaku semua merasakan aura yang mengguncang surga ini. Tepat ketika mereka akan bertindak, dewa pembantaian tombak mendekat pada salah satu istana kuil surgawi Guntur Alhaven. Ada kilatan cahaya merah saat tombak pembunuh dewa menembus istana. Istana bergetar dan hancur berkeping-keping. Tombak pembunuh dewa tidak berhenti, itu menembus semua istana dari Alhaven, menyebabkan mereka runtuh. Bahkan mayat sekte menderita pukulan besar. Semua peti mati ambruk satu demi satu di hadapan dewa Slaying Spear. Bahkan boneka mayat di dalamnya berubah menjadi debu. Pasukan aliansi sangat menderita. God Slaying Spear melewati kerumunan dan teriakan menyedihkan bergema. Siapapun yang dekat segera terbunuh. Di antara mereka adalah seorang wanita tua Nirvana Shatterer dari pihak aliansi. Wanita tua ini berpikir dia bisa menghentikan dewa pembantaian tombak ini sejenak dengan budidaya Nirvana Shatterer tahap awal dan menggunakan mantra. Namun, God Slaying Spear mengabaikan semua mantra dan langsung menembus dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia melihat ke bawah ke lubang di dadanya. Sesaat kemudian, tubuhnya runtuh dan bahkan jiwa asalnya menghilang. Murid-murid Master Flamespark menyusut. Dia dan tetua lainnya terbang keluar. Mayat sekte juga mengirim para penggarap untuk menyerang tombak pembunuh dewa. Tepat ketika para pembudidaya ini akan menyerang, tombak pembunuh dewa berbalik dan kembali ke planet Suzaku. Ia kembali ke Laut Setan dan menghilang kembali ke tanah dewa kuno. Suara serak menggema di seluruh planet dan keluar angkasa ketika tombak pembunuh dewa menghilang. Aku menunggu kalian semua. Itu benar-benar sunyi ketika Master Flamespark dan para tetua mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa wajah tua-tua menjadi pucat dan ada sedikit ketidakpercayaan pada mereka. Ini? Apa ini? Apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Mata Tuan Flamespark bersinar. Dia datang karena itu adalah perintah dari orang di Alhaven yang sangat dia hormati. Dia harus datang. Setelah merenung sebentar, Master Flamespark berteriak, "Semua pembudidaya, ikuti saya ke planet Suzaku." Dengan itu, ia terbang menuju planet Suzaku. Para tetua dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Mayat sekte merenung sebentar dan kemudian suara yang terdengar seperti batu menggosok menggema. Mayat sekte, keluar! Seluruh mayat sekte bergerak. Segerombolan pembudidaya dengan peti mati terbang menuju planet Suzaku. 8 orang di depan dikelilingi oleh kabut hitam dan mengeluarkan tekanan kuat. Pasukan aliansi merenung sedikit dan tidak mengirim semua pasukan mereka.
Separuh orang tetap dan sisanya mengikuti sesepuh masing-masing menuju planet Suzaku. Pada saat yang sama, keberadaan di dasar jurang di tanah dewa kuno yang terbangun oleh fluktuasi energi asal perlahan-lahan bangkit. Sosok kaburnya secara bertahap terungkap. Sosoknya tidak terlalu besar, hanya setinggi 20 kaki. Itu tampak berbentuk manusia, seperti pria kekar. Tapi apa yang akan membuat orang terkesiap adalah leher benda ini. Leher ini memiliki 18 cabang yang setebal ular sanca, seolah-olah itu terdiri dari 18 ular sanca. Ada kepala di setiap cabang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Sepintas, benda ini bukan manusia, melainkan binatang buas yang misterius. Legenda tentang binatang buas ini ada, tetapi mereka tidak akurat, dan ini bukan satu-satunya dari jenisnya. Ada roh dari zaman kuno yang disebut Ji, dan itu berbentuk seperti manusia. Alih-alih dilahirkan, itu diciptakan, dan menjadi dewasa setelah 3 hari. Itu menantang langit dan mati dan kepalanya terputus. Monster bernama Ji Qiong lahir dari mayatnya. Binatang ini dilahirkan dengan 1 kepala, dan setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan kepala dan mantra baru lainnya. Ia berani melawan dunia dan bisa tidur selamanya. Pada saat ini, di dalam Rain Surgawi, dibandingkan dengan tanah dewa kuno, semuanya di sini damai terlepas dari retakan yang muncul di langit dan getaran konstan dari bumi. Tingkat budidaya kelompok Wang Lin telah benar-benar melampaui apa yang bisa bertahan dari alam surgawi hujan. Tepat ketika mereka masuk, salah satu fragmen runtuh, menciptakan isap besar yang menarik fragmen lainnya lebih dekat. Wang Lin berdiri di tempat yang tinggi dan melihat fragmen Rain Celestial Realm yang akrab. Matanya bersinar ketika dia mengingat masa lalu dan secara bertahap menemukan fragmen di mana dia pernah mendengar panggilan untuk bantuan. 1. Ada lusinan orang di sekitarnya, dan mereka semua memandang Wang Lin. Mereka semua harus mengikuti petunjuk Wang Lin pada misi ini untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur. Setelah semua, dia adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dan yang paling penting, hanya Wang Lin yang tahu di mana Kaisar Iblis Azur Naga terperangkap. Tubuh Wang Lin bergerak. Gemuruh-gemuruh diciptakan ketika dia dibebankan ke bawah. Tidak ada yang ragu untuk mengikuti setelah Wang Lin. Tidak mungkin untuk tinggal di sini terlalu lama, atau itu akan menyebabkan alam hujan surga runtuh dalam skala luas. Pada saat itu, lupakan menyelamatkan Kaisar Azur Naga Ilahi, tidak mungkin untuk menyelamatkan King Lin juga. Karena itu, mereka harus cepat. Semua orang di sini tahu ini. Wang Lin bergerak cepat tetapi tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Dia terbang dengan cara yang sangat lembut agar tidak memicu runtuhnya alam surgawi hujan. Mereka tidak bertemu dengan para pembudidaya di sepanjang jalan. Bahkan jika ada pembudidaya yang datang melalui tungku hujan, begitu mereka melihat situasi di sini dan menyadari betapa tidak stabilnya itu, mereka semua akan memilih untuk pergi dengan ketakutan. Tidak banyak waktu berlalu ketika bahkan lebih banyak retakan muncul di Rain Celestial Realm. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan dan serpihan lain runtuh. Wang Lin tiba di fragmen tempat dia pernah mendengar teriakan minta tolong. Dia ingat dengan jelas bahwa panggilan untuk meminta bantuan datang dari gunung yang terlihat seperti kunci. Setelah mendarat di fragmen, indera ilahinya menyebar dan dia segera menemukan gunung itu sekitar 5.000 km jauhnya. Wang Lin dengan cepat terbang ke arah itu. Dia semakin dekat dan dekat. Tetua Azur Naga Divine Sekte di belakang Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Semakin tinggi harapan mereka, semakin mereka takut akan kekecewaan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan bahkan hati dao mereka menjadi tidak stabil. Sesaat kemudian, gunung berbentuk kunci muncul di mata semua orang. Disinilah saya mendengar panggilan untuk bantuan. Wang Lin menunjuk ke depan. Tetua Azur Naga Ilahi Sekte dibebankan ke gunung. Selamatkan aku, sebuah suara yang sangat lemah bergema saat mereka mendekati gunung. Wang Lin segera berhenti, tetapi semua orang di sekitarnya sepertinya belum mendengarnya sama sekali. Mata Wang Lin bersinar dan dia berkata, apakah kalian mendengar panggilan untuk bantuan? Terrain Celestial Realm tertutup kabut, dan debu menutupi langit, membuat seluruh tempat terlihat kabur. Banyak celah spasial muncul dan menghisap sebagian debu itu. Terdengar gemuruh-gemuruh yang datang dari kejauhan. Debu mulai bergerak seolah angin meniupnya. Selain dari suara-suara ini, seluruh Rain Surgawi alam diam. Ketika suara Wang Lin bergema, bahkan para tetua Azur Dragon Divine Sect berhenti. Semua orang memandang Wang Lin. Seorang penatua berambut putih dari Azur Dragon Divine Sekte berkata, Vermilion Bird Divine Emperor, kamu. Apa yang kamu dengar? Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mendengarkan dengan seksama. Seruan minta tolong itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup kencang. Jelas bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendengar teriakan minta tolong ini.
Si Tunan paling mengerti Wang Lin. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, dia dengan tenang berkata, tidak ada suara. Itu mungkin ilusi. Tidak masalah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menyebutkannya lagi. Para tetua dari Azure Dragon Divine Sekte saling memandang tetapi tidak berbicara. Mereka melompat langsung ke gunung. Semua orang mengikuti mereka. Wang Lin terus mengerutkan kening saat dia menatap gunung yang semakin dekat. Jika bukan karena informasi yang tersisa di perisai, Wang Lin tidak akan mengira bahwa Kaisar Naga Azur Naga terperangkap di sini. Namun, ketika dia semakin dekat dan dekat, kegelisahan di hatinya meningkat karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Tepat pada saat ini, salah satu suara bersemangat dari sesepuh bergetar dari Sekte Ilahi Naga Azur bergema. Ini Kaisar Ilahi. Lihat sidik jari ini, itu diciptakan oleh mantra Azure Dragon Divine Sect, Azure Woodprint. Penatua itu melayang di udara dan memandang dengan penuh semangat ke tempat yang tertutup rumput. Setelah dia berbicara, para tetua yang tersisa dari Sekte Ilahi Naga Azur mendekat dan melihat sidik jari yang tercetak sangat dalam di rumput layu. Buka gunung ini dan selamatkan Kaisar Ilahi. Para penatua menyebar, dan tangan pemimpin yang lebih tua membentuk segel yang menyebabkan pecahannya bergetar. Sejumlah besar energi asal muncul ketika mereka mengungkapkan budidaya Nirvana Shatterer mereka. Pada saat yang sama, gambar beberapa naga azur muncul dan mengelilingi gunung. Seolah-olah mereka akan menarik gunung ini dari tanah. Bangkit! Teriak sesepuh Azur Naga Divine Sekte saat gemuruh bergema. Gunung bergetar dan sejumlah besar batu jatuh darinya. Gelombang debu ditendang ke udara saat deru Azur Dragon bergema. Naga-naga yang melilit gunung itu benar-benar mengangkatnya beberapa inci. Para penatua Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Harimau Putih terbang. Tangan mereka membentuk segel dan jumlah energi asal yang tak terbayangkan muncul. Bayangan kura-kura hitam muncul di belakang para tetua ini dan pergi ke bawah gunung untuk menaikkannya lebih tinggi. Para tetua dari Sekte Ilahi Harimau Putih mendarat dan menggunakan mantra untuk menaikkan gunung. Gunung naik lebih tinggi dan lebih tinggi, menyebabkan bumi bergetar lebih keras. Raungan menguar bergema di langit. Para tetua dari Vermilion Bird Sekte tidak terkecuali. Mereka terbang dan akan menggunakan mantra untuk membantu menaikkan gunung sepenuhnya. Tepat pada saat ini, sinar cahaya keemasan datang dari gunung dan langsung menembusnya. Kemudian sinar cahaya keemasan lainnya keluar dari gunung dan menerangi seluruh area. Dalam sekejap mata, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung bersinar dari gunung dan membuat gunung terlihat seperti matahari. Sebuah kunci emas besar muncul di sekitar gunung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Kuncinya adalah 100.000 kaki panjang dan ditutupi dengan rune kompleks yang melintas berulang kali. Tekanan kuat menyebar dari kunci dan para tetua dari 4 Divine Sekte segera didorong kembali. Pada saat ini, Wang Wei dan Hu Huan melihat kunci emas dan penuh dengan keterkejutan. Mereka saling memandang sekali lagi untuk memastikan mereka tidak melihat kesalahan. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka tidak membuang waktu dan dengan cepat mundur. Tanpa mantra, gunung perlahan turun sekali lagi. Kumpulkan semua kekuatan dari 4 sekte ilahi. Tidak perlu menghancurkan gunung ini, cukup naikkan 70 kaki. Kunci ini ditetapkan oleh Kaisar Langit King Lin bukan untuk menyegelku, tetapi untuk sesuatu yang lain. Kamu tidak boleh membiarkan hal lain melarikan diri. Pada saat ini, tangisan yang lemah tetapi gelisah keluar dari bawah gunung. Kali ini bukan hanya Wang Lin yang mendengarnya, semua orang mendengar tangisan ini untuk meminta bantuan. Tetua Azure Dragon Divine Sekte bergetar hebat. Salah satu penatua tertua berteriak dengan gembira, Kaisar Suci. Ini suara Kaisar Suci. Wang Lin kembali menatap Wang Wei dan Hu Huan sebelum menggenggam tangannya. Saya meminta 2 senior untuk membantu. Keduanya merenung sedikit sebelum Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, formasi ini memang memiliki aura guru. Lupakan. Ketika dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan awan muncul di bawah kakinya dan membawanya ke kunci emas. Hu Huan menghela nafas dan mengikuti setelah Wang Wei. Keduanya mendekati kunci emas. Kami hanya dapat membuka kunci ini untuk sekali nafas, jadi kalian semua harus cepat. Ketika mereka berbicara, sejumlah besar pembatasan muncul di sekitar Hu Huan. Pembatasan itu mengeluarkan cahaya hantu yang langsung dibebankan pada kunci emas. Wang Wei melambaikan tangan kanannya dan kabut muncul di depannya. Kabut itu terbagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi masing-masing pembatasan Hu Huan. Pada saat ini, para tetua sekitarnya dari 4 Divine Sekte tidak ragu-ragu. Tetua Azure Naga Divine Sekte cepat membentuk segel untuk menggunakan mantra mereka. Para tetua dari 3 sekte yang tersisa semua mengambil berbagai harta. Ini adalah kekuatan 35 penatua Nirvana Shatterer. Belum lagi gunung ini, seluruh alam langit hujan yang tidak stabil akan runtuh langsung sebelum kekuatan ini. Semuanya sudah disiapkan.
Mereka hanya menunggu saat kunci emas terbuka. Pasangan itu menarik napas dalam-dalam dan duduk di udara. Keduanya membentuk segel dan menunjuk ke kunci emas. Pembatasan yang dikelilingi oleh kabut air tiba-tiba membentuk kunci raksasa. Kunci dibebankan pada kunci emas. Dalam sekejap mata, kunci itu menembus lapisan cahaya keemasan dan masuk ke kunci. Cahaya dari kunci emas tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya emas yang tersisa. Wang Wei tiba-tiba berteriak, "Cepat, selamatkan dia!" Nafas waktu hanya sekejap mata, tetapi untuk monster tua Nirvana Shatterer, itu sudah cukup menggunakan mantra. Sinar mantra menembak ke arah gunung dan, dalam sekejap, mulai menaikkan gunung. Saat gunung bergemuruh, gunung itu dinaikkan setapak demi setapak. Gunung ini disempurnakan oleh Kaisar Langit King Lin, jadi itu tidak biasa. Bahkan tanpa kunci emas, membesarkannya tidak mudah. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Dalam sekejap mata, gunung itu terangkat 50 kaki. Semakin banyak dinaikkan, semakin besar tekanannya. Ketika dinaikkan menjadi lebih dari 60 kaki tetapi hanya kurang dari 70 kaki, napas waktu berlalu. Cahaya keemasan muncul sekali dan kunci raksasa muncul sekali lagi. Kuncinya runtuh dan Wang Wei dan Hu Huan dipaksa kembali oleh cahaya. Kunci emas muncul sekali lagi, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. 35 monster tua Nirvana Shatterer berjuang untuk menahan tekanan ini. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari bawah gunung dan sinar lampu hijau berjuang untuk keluar. Ada seorang lelaki tua dalam keadaan yang sangat menyesal dengan pakaian robek di dalam lampu hijau. Meskipun dia dalam keadaan menyesal, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia bergegas keluar. Pada saat ini, angin bertiup di langit di atas fragmen ini. Awan membelah dan seseorang muncul. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak agak tua, tetapi matanya terasa seperti berisi dunia. Tepat saat dia muncul, dia menyebabkan jatuhnya alam surga hujan menjadi lebih intens. Sepertinya aku tiba di waktu yang tepat. Orang tua ini adalah yang maha melihat. Saat dia muncul, dia menyerbu menuju gunung. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia punya firasat buruk selama ini, tapi dia tidak tahu apakah itu datang dari gunung atau dari luar. Ini sebabnya dia tidak bertindak secara pribadi. Pada saat dia melihat Olseer, mata Wang Lin berbinar. Api memenuhi mata kirinya dan guntur menembus mata kanannya. Sebuah bola api dan sebuah bola guntur muncul di hadapannya dan segera menembaki Olseer. Pada saat yang sama, Wang Wei dan Hu Huan menggunakan mantra melawan Olseer. Olseer melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gelombang energi asal, dan 3 avatar muncul. Ketika mantra Wang Wei dan Hu Huan mendekati, salah satu avatar mengungkapkan senyum aneh. Avatar ini membentuk segel dan aura destruktif muncul di tubuhnya, lalu dia tiba-tiba memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh bergema dan penghancuran diri avatar Olseer segera menyebar. Jika itu dia, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi pada saat ini, 2 avatar lainnya juga mengungkapkan senyum aneh dan juga hancur sendiri. Penghancuran diri dari ketiga avatar menyebabkan dampak yang tak terbayangkan. Bumi bergetar bahkan lebih keras, dan fragmen yang digunakan semua orang mulai runtuh dalam skala yang lebih besar. Runtuhnya fragmen menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Wang Lin, orang tua ini akan membantu Anda menyelamatkan Azure Dragon Divine Emperor. Olseer tertawa ketika dia menggunakan penghancuran diri 3 avatar untuk mendorong Wang Wei dan Hu Huan kembali, membuatnya jadi Wang Lin tidak bisa jangan mendekat. Dia menyerbu langsung ke 35 tetua Nirvana Shatterer dan, menggunakan saat di mana mereka tidak bisa terganggu, tiba-tiba dibebankan ke gunung. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari gunung. Bahkan dengan tekanan kunci emas, itu tidak terus tenggelam tetapi didorong ke atas 30 kaki lebih. Alhasil, gunung ini telah terangkat lebih dari 70 kaki, mencapai 100 kaki. Orang tua yang berjuang keluar dari lampu hijau memandang Olseer dengan cahaya aneh di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Dia segera keluar dari bawah gunung. Begitu dia keluar, dia berteriak, "Semua anggota For Divine Sekte, gunakan semua mantramu untuk menghancurkan gunung ini." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun membanting. Seekor Azure Dragon yang berukuran lebih dari 100.000 kaki muncul dan mengeluarkan aura kuno. Naga itu membuka mulutnya dan memuntahkan gas hijau ke gunung. 4 tetua Divine Sekte sekitarnya tidak ragu-ragu untuk menggunakan mantra mereka dan membombardir gunung. Pada saat ini, bahkan lebih banyak retakan muncul pada fragmen dan mulai runtuh bahkan lebih intens. Lebih banyak retakan spasial muncul seolah-olah mereka akan melahap dunia. Gemuruh itu mengguncang surga. Di bawah serangan Kaisar Ilahi Naga Azur dan pemboman tetua, sejumlah besar batu jatuh. Bahkan kunci emas menjadi tidak stabil. Saat ini berlangsung, ekspresi Kaisar Ilahi Naga Azur menjadi lebih buruk. Tepat pada saat ini, tawa datang dari gunung dan celah muncul dari pusatnya. Olseer menyerbu keluar dari gunung dan menunjukkan ekspresi kegembiraan yang langka.
Dia memegang gumpalan darah hitam seukuran kepalan tangan saat dia menerjang ke langit sambil tertawa. Kunci emas tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan mengikuti Allseer. Itu mendarat di darah hitam di tangannya seolah-olah itu menyegelnya. Namun, Allseer tidak peduli sama sekali. Saat dia keluar, dia tanpa ampun menghantam tanah di bawahnya. Gemuruh semakin keras dan fragmen yang runtuh semakin cepat runtuh. Sebuah pusaran raksasa muncul di bagian bawah dan memusnahkan semua yang disedot. Berkat bantingan itu, bukan hanya fragmen ini yang runtuh, seluruh alam hujan surgawi yang tidak stabil mulai runtuh akhirnya. Gemuruh bergemuruh datang dari langit dan bumi. Rain Celestial Realm mulai runtuh seperti Thunder Celestial Realm. Wang Lin, saya harus berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Suatu hari, jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, lelaki tua ini akan menjadi Dao Surgawi. Allseer tertawa gila dan akan melarikan diri ketika Kaisar Dewa Azur Naga, yang baru saja melarikan diri, mengungkapkan tatapan dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Azur Dragon di belakangnya membuka mulutnya dan meraung. Kemudian Kaisar Azur Naga Ilahi menurunkan tangannya dan Naga Azur menyerbu dalam upaya untuk melahap Allseer. Saat Azur Dragon keluar, Kaisar Naga Ilahi Azur memukul dadanya sendiri dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darah. Darah berubah menjadi pedang yang memasuki Azur Dragon. Azur Dragon segera ditutupi oleh cahaya darah. Itu menangkap Allseer dalam sekejap dan melahapnya. Gemuruh-gemuruh bergema melintasi langit dan bumi. Naga itu menghilang, dan tubuh Allseer terlempar keluar dan dua segelnya terbuka. Darah datang dari sudut mulutnya ketika dia menatap Azur Dragon Divine Emperor dengan tersenyum dan berkata dengan suara kuda, "Kamu layak menjadi kaisar ilahi terkuat dari 4 Divine Sekte. Saya senang mengalaminya." Kemudian tubuh Allseer berkedip dan dia dengan cepat melarikan diri. Tetua Nirvana Shatterer sekitarnya akan mengejar ketika Kaisar Azur Naga Ilahi menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Lepaskan dia." Level kultivasi orang itu terlalu tersembunyi. Jika kita memaksanya ke sudut, jumlah kematian akan terlalu tinggi. Itu tidak layak. Selain itu, saya sudah terlalu lama terjebak dan saya semua dihabiskan. Setelah dia berbicara, semua penatua For Divine Sect mengangguk setuju. Tatapan Azur Dragon Divine Emperor jatuh pada Wang Lin, dan dia perlahan bertanya, "Kamu Vermilion Bird yang baru?" Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. "Salam, Kaisar Ilahi Naga Azur." Kaisar Ilahi Naga Azur dengan hati-hati memandang Wang Lin dan mengangguk setelah waktu yang lama. For Divine Sekte terhubung dengan darah, jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Benda apa yang diambil Allseer dari bawah gunung?" Tatapan Kaisar Naga Azur Naga jatuh pada Wang Wei dan Hu Huan. Murid-muridnya menyusut dan dia perlahan berkata, "Darah Dao Surgawi." "Heavenly Dao." "Darah?" Wang Lin megap-megap. "Saya datang dengan Master Xuanzong dan mereka sebagai gelombang pertama tepat ketika realm surga hujan runtuh. Saya awalnya datang untuk warisan harta dan mantra, tetapi saya menemukan banyak hal aneh. Alam surga dihancurkan karena hal-hal misterius ini." Ketika Kaisar Azur Naga Ilahi berbicara, daerah itu mulai runtuh bahkan lebih intens. Semua orang dengan cepat terbang ke atas. Gunung kunci ini ditempatkan di sini oleh Kaisar Langit King Lin, dan celah muncul di atasnya ketika alam langit hujan runtuh. Saya dibawa ke sini oleh Guru Xuanzong untuk masuk bersama. Kecelakaan terjadi dan saya terjebak di dalam, tidak bisa melarikan diri. Karena keberadaan segel ini, hanya orang yang bisa mendengar teriakanku minta tolong. Ketika Kaisar Ilahi Naga Azur mengatakan ini, dia memandang Wang Lin. Meskipun saya terjebak, saya menemukan gumpalan darah di bagian bawah gunung. Itu adalah apa yang disegel King Lin. Setelah belajar untuk waktu yang lama, saya masih belum tahu asalnya, namun, Heaven's Bleak keempat saya turun. Di saat krisis itu, aku melahap darah. Ada jejak ketakutan di mata Azur Divine Emperor. Hanya satu suap membuatku tak sadarkan diri, dan ketika aku terbangun, Heaven's Bleak keempat telah berlalu. Namun, tidak ada energi asal di bawah segel itu, jadi kultivasi Heaven's Bleak keempat saya kosong dan saya masih tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa perlahan-lahan terbuang di bawah segel. Ketika Wang Lin terbang, dia bertanya, "Apa itu darah Dao Surgawi?" Dia merasa auranya agak akrab, samar-samar rasanya seperti darah berkarat di pedang besi. Itu juga berisi aura yang mirip dengan kristal yang ia temukan di tengkorak Dewa Kuno Bintang 8 itu. Anda harus bertanya kepada orang-orang dari Kaisar Langit tentang ini. Tatapan Kaisar Naga Azur Naga jatuh pada Wang Wei dan Hu Huan. Jadi seperti ini, Wang Wei bergumam, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Dia selalu menebak alasan mengapa alam surga telah runtuh. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Kaisar Naga Azur Naga, dia sedikit lebih yakin tentang spekulasi itu. Di sampingnya, Hu Huan dengan lembut berkata, sekitar 100 tahun sebelum musibah, hujan merah seperti darah yang berisi kekuatan aneh jatuh dari langit di alam surgawi hujan. Guru menyebutnya, darah Dao Surgawi. Wang Wei berkata, tidak ada yang tahu apa itu Dao Surgawi, tetapi guru menduga bahwa Dao Surgawi adalah makhluk hidup. Sejak zaman alam surgawi kuno, desas-desus mengatakan bahwa Dao Surgawi sudah mati.
Jika tidak mati, itu terluka serius. Apa yang jatuh ke alam surga hujan adalah darah surgawi-surgawi. Guru mengumpulkan semua darah dan memperhalusnya sampai seukuran kepalan tangan. Selama periode waktu itu, guru menemukan orang-orang yang melahapnya, tetapi semua orang yang melahapnya segera berubah menjadi genangan darah dan mati. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani melahapnya. Setelah itu, Wang Wei menatap Kaisar Ilahi Naga Azur dengan tatapan aneh. Hati Wang Lin terkejut ketika dia mendengarkan hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya dan megap-megap. Guru percaya bahwa jika darah Dao Surgawi jatuh ke alam surga hujan saya, maka apa yang jatuh di alam surgawi lainnya adalah bagian lain dari Dao Surgawi. Wang Wei memandang Wang Lin dan menjelaskan, ini memang terlalu mengejutkan, tetapi jika Anda berpikir tentang Heavenly Dao sebagai orang yang terluka parah dan tubuhnya robek sampai ke titik bahwa bahkan jiwa asalnya dihancurkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya jatuh, maka Anda mengerti. Meskipun saya tidak setuju dengan dari sudut pandang ini, itu hanya tebakan dari guru setelah mempelajari darah. Sambil berbicara, semua orang terus terbang ke udara sampai mereka tiba di platform di mana gerbang Rain Celestial Realm berada. Setelah mereka mendarat, Kaisar Ilahi Naga Azur berkata, kultivator yang mencuri darah Dao Surgawi itu tampaknya memahaminya dengan baik. Namun, dia tidak tahu bahwa saya sudah melahap setengahnya. Alasan ukurannya masih sama adalah karena setengahnya adalah darahku sendiri. Saya ingin melihat bagaimana dia akan berkultivasi dengan itu. The Divine Emperor Azur Naga mengungkapkan ekspresi gelap dan senyum aneh. Ketika semua orang melihat senyum ini, hati mereka menjadi dingin. Vermilion Bird baru, ikuti aku kembali ke 4 sekte Divine dan katakan padaku apa yang terjadi dengan 4 sekte Divine. Karena hanya Anda yang datang hari ini, itu berarti sisa 4 Kaisar Ilahi telah mati. Suara Kaisar Naga Azur Naga tenang dan tidak ada fluktuasi dalam suasana hatinya. Wang Lin dengan tenang mundur selangkah saat dia semakin dekat dengan Wang Wei dan Hu Huan. Dia dengan hormat berkata, Kaisar Azur Naga Senior Azur Naga, Junior masih memiliki masalah penting untuk ditangani dan tidak dapat kembali ke 4 sekte Divine dalam waktu dekat. Oh. Kaisar Azur Naga Ilahi memandang Wang Lin, dan Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Kaisar Azur Naga Ilahi mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Dengan itu, dia berbalik dan langsung menuju ke gerbang realm surga hujan raksasa. Para tetua dari 4 sekte ilahi semua mengikuti. Hanya beberapa individu yang menoleh ke belakang, tetapi mereka semua pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan tua-tua Vermilion Bird Divine Sect adalah sama. Vermilion Bird baru, ingatlah untuk mengembalikan harta suci ketika kamu kembali. Dari kejauhan terdengar suara Kaisar Naga Azur Naga yang tidak mengandung emosi. Bahkan ketika semua orang dari 4 Divine Sekte telah pergi, Wang Lin masih berdiri diam di peron. Runtuhnya alam surgawi hujan menggema di telinganya, tetapi dibandingkan dengan perasaan kompleks di hatinya, suaranya sangat ringan. Menyelamatkan Naga Azur, Kaisar Ilahi adalah cara baginya untuk membayar utang yang ia miliki kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Itu memungkinkan 4 Divine Sekte memiliki kultivator yang kuat untuk eksis melalui masa kacau yang akan datang. Selain beberapa tetua terpilih, tidak ada seorang pun di Sekte Ilahi Burung Vermilion yang benar-benar menganggapnya sebagai Kaisar Suci, mereka hanya melihatnya sebagai junior. Mungkin hati para junior Sekte itu lebih tulus. Jika Wang Lin punya cukup waktu, ia akan bisa perlahan-lahan mengubah fenomena ini, tetapi karena kegelisahan Wang Lin dari Tuo Shen, ia tidak punya waktu. Jika dia menunda terlalu banyak, itu hanya akan menyakiti Sekte Ilahi Burung Vermilion, dan dia akan gagal Kaisar Vermilion Burung Ilahi Tua. Dengan rilis Kaisar Azur Naga Ilahi, sebelum Kaisar Iblis Azur Naga bahkan mencoba membunuh Olseer, Wang Lin sudah tahu bahwa Kaisar Naga Azur Naga sangat licik. Dia bukan sesuatu yang bisa dicari Wang Lin. Setelah mendengar masalah tentang Dao Surgawi, Wang Lin sangat terkejut. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Naga Azur. Apa yang dia katakan berarti dia sudah melihat melalui pikiran Wang Lin. Dia tidak peduli tentang identitas Wang Lin sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion sama sekali. Jika dia peduli tentang apapun, itu adalah harta karun suci. Harta suci ini dapat sementara ditinggalkan di tangan Anda, tetapi begitu Anda meninggalkan Rain Celestial Realm, Anda harus mengembalikannya ke 4 sekte ilahi. Aku khawatir jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak penatua dan bahwa dia baru saja melarikan diri, dia tidak akan menungguku mengembalikannya. Dia bisa mengambilnya di sini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Sebenarnya, tidak perlu membicarakannya, karena memang begitulah seharusnya. Karena Wang Lin tidak berencana untuk menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion, tidak perlu menyimpan harta suci. Sebenarnya, Wang Lin tidak benar-benar peduli tentang ini, tetapi dari awal sampai akhir, Kaisar Ilahi Naga Azur tiba-tiba tidak bertanya tentang 3 Kaisar Ilahi lainnya. Tidak hanya itu, dia berbicara tentang kematian 3 Kaisar Ilahi seolah-olah itu adalah masalah biasa. Wang Lin merasa sangat kompleks tentang ini. Lupakan fakta bahwa Vermilion Bird Divine Emperor telah menderita rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun untuk menjaga 4 sekte ilahi tetap hidup. Kaisar Ilahi Macan Putih telah mati melawan musuh, dan sampai hari itu, keberadaan tubuhnya tidak diketahui.
Untuk Kaisar Ilahi Azur Naga, semua ini sepertinya hal biasa. Tidak perlu tahu tentang mereka. Si Tunan menghela nafas ketika dia berjalan dan menepuk-nepuk pakaian Wang Lin dan berkata, apa-apaan Sekte Ilahi 4. Begitu King Lin terbangun, kita berempat akan memerintah bintang-bintang dan menikmati diri kita sendiri. Wang Lin tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, guru pernah berkata bahwa darah surgawi-surgawi adalah hal yang tidak menyenangkan. Jika orang yang menelannya tidak mati, kepribadian mereka pasti akan sangat berubah. Saya pernah bertemu Kaisar Azur Naga Ilahi sebelumnya, dan dia adalah orang yang mudah. Melihatnya hari ini, saya menduga melahap bahwa darah telah membuat kesedihannya suram. Meskipun dia cemas dan khawatir karena jatuhnya alam Celestial Rain dan bahwa mereka tidak dapat menemukan kuil, dia tidak terburu-buru Wang Lin. Wang Lin menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dengan kata-kata Kaisar Azur Naga Ilahi, Wang Lin tidak memiliki koneksi lagi dengan 4 sekte ilahi. Jika ada, itu akan menjadi rasa terima kasihnya kepada Vermilion Bird Divine Emperor lama. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali menuju gerbang Rain Celestial Realm. Kaisar Ilahi Tua, Junior akan mengingat kebaikanmu dan tidak akan berani melupakannya. Jika Vermilion Bird Divine Sekte menghadapi kesulitan di masa depan, bahkan jika saya mati, saya akan membantu. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan gambar Kaisar Ilahi Tua muncul. Ekspresi baik dan kelelahannya terukir di hati Wang Lin. Jika tekanan terlalu besar, jika 4 ilahi sekte tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaan, jika langit benar-benar ingin menghancurkan saya 4 ilahi sekte. Nah, maka tidak perlu memaksakan diri. Tetua ilahi kata-kata terakhir Kaisar bergema di telinga Wang Lin. Dia diam-diam berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Wang Wei dan Hu Huan dan dengan tenang berkata, usia, mari kita mencari kuil. Selain Wang Wei, Hu Huan, dan si Tunan, ada juga mayat wanita perak. Dia berdiri di samping Wang Lin dan diam-diam mengikuti. Wang Lin, kamu, Hu Huan, bagaimanapun, adalah seorang wanita, dan dia telah mengambil apa yang baru saja terjadi di hati. Dia tahu Wang Lin pasti merasa sangat rumit sekarang. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum untuk menyembunyikan melankolis di hatinya. Wang Wei mengangguk dan terbang dari peron. Hu Huan memandang Wang Lin sebelum mengikuti Wang Wei. Si Tunan berjalan di dekat Wang Lin dan menepuk pundaknya. Mereka berdua terbang bersama. Adapun mayat wanita perak, dia terus mengikuti Wang Lin. Runtuhnya alam surgawi hujan terus berlanjut, dan di sepanjang jalan, mereka bisa melihat fragmen runtuh. Beberapa fragmen sudah benar-benar runtuh dan membentuk pusaran yang menarik puing-puing. Gemuruh-gemuruh bergema, tetapi itu tidak mempengaruhi kecepatan mereka. Karena Rain Celestial Realm sudah runtuh, tidak perlu menahan diri. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh dan seperti sambaran petir yang bergerak melintasi langit. Sementara Wang Wei terbang, matanya menyala dan dia mencari tempat itu dalam ingatannya saat dia terbang di antara fragmen yang runtuh. Setelah 15 menit, matanya menyipit. Ini harusnya tempatnya. Wang Wei menunjuk ke bawah. Wang Lin menunduk, tapi dia terkejut. Meskipun tempat ini runtuh, dia masih bisa samar-samar melihat daratan di bawah sana. Jika itu dia, itu tidak akan mengejutkan Wang Lin, tapi ini adalah tempat Yoi membakar jiwanya untuk bertarung dengan santai. Terrain Celestial Realm meruntuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa dari mereka tumpang tindih. Kuil harus berada di fragmen yang tumpang tindih ini. Wang Wei menjelaskan saat tangan kanannya ditekan. Sebuah kabut hijau tiba-tiba muncul dan menerjang. Segera menyapu puing-puing di bawah ini, membuat sedikit gemuruh. Fragmen yang tumpang tindih di bawah ini terungkap. Kelompok itu tidak berhenti dan mendarat di fragmen. Fragmen ini juga runtuh dan mereka bisa merasakannya bergetar. Jika mereka menyebarkan indera ilahi mereka, mereka bisa melihat ujung-ujung fragmen berantakan. Jumlah retakan di tanah meningkat dan semakin dalam saat gemetaran berlanjut. Tidak banyak waktu. Jika seluruh Rain Celestial Realm runtuh, pusaran besar akan membentuk dan menyedot semuanya. Wang Wei menginjak kaki kanannya dan seluruh bumi di sekitarnya hancur. Sejumlah besar batu tersebar ke segala arah. Semua orang mulai turun melalui fragmen yang hancur, dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah fragmen lain yang tumpang tindih dengan yang sebelumnya. Tempat ini tidak besar dan keruntuhannya belum mempengaruhi tempat ini, jadi getarannya berkurang. Namun, setelah memindai tempat ini dengan indera ilahi, Wang Wei tidak menemukan kuil. Jelas ada lebih banyak fragmen di bawah ini. Nya menginjak makanan kanannya sekali lagi dan fragmen bergemuruh dan mulai runtuh seperti yang sebelumnya. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Wang Wei berubah sangat, dan dia melambaikan lengan bajunya untuk mengambil semua orang dan mundur. Saat mereka mundur, tanah tempat Wang Wei menginjak retak tapi tidak hancur. Segera, celah itu runtuh dan pusaran besar muncul di bawah. Pusaran itu benar-benar hitam, tetapi semua orang bisa melihat melalui pusaran itu dan melihat bahwa pecahan di bawahnya telah benar-benar hancur. Namun, ada kuil yang sepenuhnya hijau yang tidak rusak sama sekali dan mengambang di kehampaan. Kuil hijau ini sangat menarik di kehampaan. Terrain Reality Temple Realm. Mata Wang Wei menyipit dan dia segera terbang menuju pusaran. Semua orang mengikuti.
Wang Lin menatap dengan penuh perhatian pada kuil hijau di dalam pusaran. Hampir dalam sekejap, mereka masuk ke pusaran. Wang Lin segera merasakan isap yang kuat datang dari sana. Jika itu sebelumnya, dia akan berada dalam kondisi yang buruk dan akan membutuhkan bantuan Wang Wei. Namun, nyala api muncul di mata kirinya dan api mengelilingi tubuhnya, memungkinkannya untuk melepaskan diri dari pusaran, dan dia terbang menuju kuil hijau. Semua orang yang tersisa keluar dari pusaran dan menuju ke kuil hijau. Ada kegembiraan di mata Wang Wei. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kecepatan mengambang kuil hijau secara alami tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan terbang mereka, jadi semua orang segera menyusul. Saat Wang Lin melayang di samping kuil hijau, pikirannya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Meskipun candi ini tidak terlalu besar, lampu hijau memancarkan tekanan kuat. King yang mewah di atas pintu memunculkan perasaan menindas. Wang Wei mengambil langkah dan tiba di depan kuil. Dia mendorong dengan tangan kanannya dan pintu perlahan terbuka. Lampu hijau keluar dari pintu dan menyalakan ruang kosong. Seluruh kekosongan diwarnai hijau oleh cahaya ini. Ketika pintu kuil dibuka, Wang Lin segera masuk. Seluruh kuil kosong selain dari formasi di tanah yang berkedip hijau. Ekspresi Wang Wei menjadi sangat bersemangat saat dia melihat sekeliling sebelum melihat formasi di tanah. Saat Huan masuk, dia berdiri di sebelah formasi dan mulai mempelajarinya. Setelah melihatnya sebentar, ekspresinya berubah. Aku belum pernah melihat formasi seperti ini. Formasi ini memiliki efek untuk membalikan jiwa dan membiarkan jiwa Anda meninggalkan tubuh Anda. Wang Lin juga melihat formasi dan perlahan berkata, keluarkan tubuh Kaisar Langit King Lin. Tangan kanan Wang Wei meraih kehampaan dan celah muncul di depannya. Tubuh King Lin perlahan terbang keluar. Dia masih tertutupi baju besi hitam itu, tapi ada titik merah darah di antara alisnya. Mata King Lin tertutup dan dia tidak membuat suara.